رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu alaina kulluha walidin wa yad'una minal ulama'i muhammadin kama natrauha binadin Allah wa yursilu mithla thawaba qiratina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jadadina wa ummahat muslimina wa muslimat ta'udul إلى الله المؤسسين والمتابعين لهذا المجلس خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا معلم الشافعي حزامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وأن يجعل الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويقضي جميع حوائجنا بهذه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in. Ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis taklim al-muallim Syekh Hazami, khusus keluarga besar muallim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Oktober tahun 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut bacaan kita pertama tafsir Wadid Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi id kuntum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzati sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha wallahu khabirun bima ta'malun wa 'alamu alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ayat 7 sampai 9 surah Al-Maidah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. yakni ma'an amalihi alaikum minan ni'ami kulliha,
nikmat Allah ini walaupun satu disebut nikmat satu, tapi maksudnya nikmat-nikmat itu. Tadi kan dulu nikmat Allah itu nikmat itu bukan satu. Yang dimaksud ma'an-amali apa-apa. Kalau apa-apa kan berarti bukan satu nikmat. Ya. Apa-apa yang Allah berikan kepada minan ni'ami kuliah dari segala macam nikmat, ada semua nikmat. Li'annakan salatan ni'ami, li'annakan salatan ni'ami Wal-Iqroha li'annakan salatan ni'ami wal-Iqroha yujibu mazidah syukri li'annakan salatan ni'ami wal-Iqroha yujibu mazidah syukri minal mun'ami alaih karena banyaknya nikmat. Ya, maka salatan ni'am karena banyaknya nikmat-nikmat wal-Iqroha dan mengingatnya yujibu menyebabkan, ya, mengingat banyaknya nikmat menyebabkan mazi dan syukri, menyebabkan banyaknya syukur, ya, mengingat banyaknya nikmat menyebabkan atau mewajibkan, ya, mengingat banyaknya nikmat mewajibkan banyaknya syukur. Minal mun'ami alaih dari mun'am atau mun'im di sini dari mun'am, banyaknya syukur dari mun'am alaih, ya, dari hamba yang diberi nikmat. Syukur dari hamba yang diberi nikmat. Nah, syukurnya itu adalah al-istiwa bi ta'atil mun'im gitu. Jadi ada mun'am alaih, ada mun'im. Kalau mun'am alaih kita ini yang diberikan nikmat memang mun'am alaih. Kalau Allah memberi nikmat mun'im biha, ya. Ada mun'am alaih, ada mun'im biha. Kalau mun'im biha yaitu Allah. Kalau mun'am alaih kita ini yang Allah berikan nikmat. Kita ingat banyaknya nikmat mewajibkan banyaknya syukur kepada banyaknya syukur yang dilakukan oleh mun'am alaih. Kita ini makhluknya yang telah diberikan. Nah, bagaimana cara syukur al-istiwa bi ta'atil mun'im? Istiwa artinya kita menggunakan nikmat itu untuk mentaati sang pemberi nikmat. Jadi nikmat itu digunakan untuk mentaati, menyenangkan sang pemberi nikmat. Nah, itulah syukur. Allah Ta'ala berikan kita mata, gitu. Mata kita gunakan untuk membuat senang sang pemberi nikmat. Allah berikan nikmat telinga. Nah, telinga kita mendengar sesuatu yang membuat Allah senang. Dan seterusnya. Itu arti mensyukuri nikmat. Orang tua memberikan nikmat atau memberikan sepeda motor kepada anak. Nah, syukurnya anak gunakan sepeda motor yang membuat orang tuanya senang. Nah, itu namanya syukur. Wal indiyati amri, nah, demikian juga syukurnya kepada mun'im mentaati perintahnya. Dia diambil mengikuti perintahnya Allah. Siapa itu pemberi nikmat tidak lain adalah Allah. Nah, itu tadi wazkuru ni'mat Allah alaikum wa mitsaqahu. Kemudian ayat dilanjutkan wa mitsaqahu. Nah, ini apa? Atau dari wazkuru, ditakdirnya wazkuru mitsaqahu wazkuru mitsaqahu alladzi wasaqakum bih. Di samping kamu harus ingat akan nikmat-nikmat Allah, di samping itu juga ingat pula akan wasaqahu alladzi wasaqakum bih. Ingatlah akan wazkuru ahdahu, janjinya alladzi ahadakum bih, janji yang kamu telah janji.
Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti kita berjanji itu. Seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan berjanji. Ya, berarti janji. Ini melaksanakan perintah Allah jauhin larang. Demikian juga setiap waktu sholat kita janji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu janji. Ini Allah Ta'ala jadi suruh kita ingat akan janji. In kuntum sami'na wa ata'na. In kuntum sami'na wa ata'na. Ya, ketika kamu berkata kami dengar dan kami taat. Ini waktu zaman sahabat ada yang membayar. Sahabat membayar Nabi. Ya, begini dari hina bayar Rasulullah. Ketika para sahabat membayar Rasulullah atau membayar janji kepada Rasulullah SAW. Ala sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Bima ahamu wa karihu, baik itu yang mereka sukai atau yang tidak mereka sukai. Ada yang mereka sukai dan ada yang tidak disukai. Ya kan, perintah Allah nggak semuanya kita demen. Perintah Allah nggak semuanya kalau disuruh kawin demen itu. Tuh, kalau disuruh jihad. Jadi kalau udah janji demen sama teman, apa yang perintah Allah itu apa? Dilaksanakan. Baik kamu suka atau yang kamu tidak suka. Wakil ada yang mengatakan misal ini yang dimaksud alladzi akhadahu alaihim fi yaumin, yang Allah ambil janji kita pada suatu saat di mana kita belum jadi manusia. Jadi roh-roh gitu, namanya roh-roh kita ini yang roh-roh makhluk manusia yang nanti akan pada saat itu belum ada bumi, belum ada langit, roh-roh kita udah ada itu. Calon-calon nanti yang akan menjadi manusia di permukaan bumi semua berkumpul. Ya. Allah bertanya, ya. Allah bertanya dengan pertanyaan alastu birabbikum, ya. Alastu birabbikum, apakah bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berkata kepada nyawa-nyawa kita sebelum kita jadi manusia, dikumpulin oleh Allah dengan pertanyaan, bukankah aku sebagai Tuhanmu? Maka kita serentak menjawab bala. Kita semua serentak mengatakan apa? Bala, iya ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Berarti kita udah janji sebelum kita lahir, kita udah janji bahwa tidak ada Tuhan kecuali. Mudah sampai janji ini diapain? Dilaksanakan. Nah, diikat. Alladzi akhadahu alaihim fi yaumin, pada suatu saat Allah bilang, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka kita serentak menjawab bala. Jadi kalau pertanyaannya Nabi, jawab bala. Bukankah aku Tuhanmu? Bala. Kalau kita jawab na'am, kafir. Bukankah aku Tuhanmu? Lalu bilang na'am, jawabannya apa? Kalau jawab pertanyaan Nabi, jawabnya apa? Bala. Bukan na'am. Bukankah kamu yang mencuri? Bukankah kamu yang mencuri? Kalau kita bilang na'am, berarti iya saya mencuri. Ini makanya jawabannya apa? Baik, wattaqullah. Kemudian Allah akhiri ayat itu dengan ucapan dengan firman-Nya, wattaqullah. Takutlah kamu akan Allah. Arti takutlah akan Allah, jangan sampai kamu janji kamu apa? Kamu ingkari. Wattaqullah. Takutlah kamu akan azab Allah. Bima akhadahu alaikum minal mitsaq, janji yang kamu lakukan. Malakan kuduhu, jangan kamu apa itu? Jangan kamu apa itu janji kamu itu? Jangan kamu batalkan, jangan kamu ingkari. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui
yang ada di dalam dada. Allah Maha mengetahui yang ada di dalam dada. Yang dimaksud apa? Hati. Karena maksudnya hati, tapi menyebutnya dada. Nah ini namanya majelis mursal. Mendikril apa? Mahal, wahai hal. Ya, menyebut mahal apa mahal tempat yang dimaksud yang menempati dada hati. Jadi menyebut tempat tapi yang dimaksud yang menempati. Nah, seperti tadi minta hal di dalam surga mengalir sungai-sungai, sungai-sungai. Nah ini menjadi ilham mahal wajibnya yang disebut sungai. Sungai itu tempat, tapi yang dimaksud bukannya tempat apa? Yang menempati sungai. Ya, bukan air tempat dan ada air, ada madu, ada susu, ada madu. Ada 4 sungai yang isinya itu air biasa, ada air susu, ada air madu, ada air kotor. Nah itu kan yang disebut di sini anhar, yang mengalir sungai-sungai. Memang sungai mengalir, yang mengalir apa? Isinya. Nah isinya itu hal itu isi main di hal. Nah kalau tempatnya itu mahal, mentrikil mahal, wahai hal menyebut tempat tapi yang dimaksud yang menempati sungai. Yang menempati sungai itu apa yang menempati? Ada 4 macam. Ada air, ada susu, ada madu, ada kolam. Nah demikian juga di sini menyebut dada tapi yang dimaksud bukan dada. Apa? Hati. Karena dada itu tempatnya hati. Jadi Allah Maha mengetahui yang ada di dalam dada, maksudnya dalam hati. Ya, dalam hati kita Allah tahu. Apa yang ditahu? Kerjaan hati. Ini kan hati banyak kerjaannya. Ya. Ada kerjaannya yang diperintah, ada kerjaan yang dilarang. Itu bisa dilakukan oleh hati. Kalau yang diperintah beriman perintah, ikhlas. Itu diperintah. Tapi kafir bahwa mana tahu betul mulutnya walaupun lidahnya mengaku beriman, kalau hatinya itu orang tahu. Ada lagi perbuatan hati yang dilarang, sombong, dengki, dendam, ini semua perbuatan hati. Nah Allah Maha mengetahui yang di dalam hati. Jadi Allah bilang alimun bidan Allah, alimun bidatis sudur. Baik, di sini ada yang ingin Allah alimun bima fi qulubi ibadihi. Allah Maha mengetahui pada apa yang di dalam hati hambanya. Min bayarin wadarin, baik itu perbuatan hati yang baik atau perbuatan hati yang buruk. Selesai. Kemudian firman Allah berikut, Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina, wahai hamba-hambaku yang beriman, kunu jadilah kamu qawwamin, penegak keadilan gitu. Penegak keadilan, penegak kebenaran. Lillah. Nah ini Allah bin Abbas menafsirkan ayat ini kalau Abbas yuridu annahum yaqumuna lillahi bihaqqihi. Artinya kunu qawwamin, mereka itu yaqumuna lillah, artinya melaksanakan haknya Allah. Jadi hak Allah dinaikkan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, tunaikanlah hak Allah itu. Kan hak Allah itu, haknya Allah atas hambanya, mentaati, jangan menyalahi Allah. Wa mana dzalik ayyakuma lillahi al-haq, menegakkan hak Allah fi kulli ma yalzamuhu yamsi, apa aja yang Allah wajibkan kita laksanakan. Minal amali bi ta'atihi, yaitu mengamalkan, melaksanakan perintahnya, wajib nabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Adapun
segala macam urusan kita dijamin. Allah menjamin. Yang penting segala kewajiban kita laksanakan. Adapun mengenai apapun yang kita perlukan di dunia ini, Allah jamin rezeki kita. Syuhada abil qist. Syuhada artinya jadilah kamu saksi-saksi. Kalau ada perkara-perkara jadi saksi-saksi. Yakni tasyhaduna bil adl. Kamu harus menyaksikan yang benar, adil. Artinya yaqula wala yaqulu la tahabi bi syahadatik. Yaqul la tahabi bi syahadatika wa ahli hudika wa qarabatika. Wala tahabi bi syahadatik. Janganlah kamu apa itu? Tahabi bi syahadatika ahli hudik. La tahabi bi syahadatika ahli hudik. Jangan kamu condong kesaksianmu kepada ahli hudik. Condong kesaksianmu kepada keluarga yang kamu cintai. Nah, berarti jangan condong. Nah, kalau memang keluarga kita sendiri, kalau keluarga kita sendiri itu buruk, katakan buruk itu. Jangan apa? Jangan apa? Mau condong. Jangan kita condong sehingga keluarga kita buruk, kita saksikan tidak buruk. Itu tidak ada namanya. Kalau nanti kerabatmu, walaupun kerabatmu sendiri, makanya Nabi bilang, lawan apa mata binti Muhammadin sarfat atau waktu ya sudah tahabi kalau seandainya anak bupati mencuri kadang bisa akan potong tangan itu adalah tahabi walaupun anak sendiri wala tanah syahadat takat ahla publik. Demikian pula jangan kamu memberikan kesaksianmu kepada orang yang kau tidak suka. Orang yang kamu tidak suka, orang yang kamu tidak suka. Kalau dia itu benar, katakan dia benar. Orang yang kamu tidak suka, kalau memang dia benar, katakan benar. Kalau keluargamu sendiri salah, walaupun keluargamu salah, bilanglah apa? Salah. Nah, itu namanya apa tuh? Kalau keluarga kita salah, katakan salah. Kalau musuh kita benar, katakan apa? Benar. Nah, walaupun yang kamu murkai ahal publik, walaupun itu musuhmu, hakim syahadataka lahum. Artinya apa? Hakim syahadataka lahum. Apa itu? Katakanlah kesaksianmu kepada musuhmu. Kalau memang mereka benar, katakan benar. Wa alaihim, atau mereka itu salah, katakan salah. Tapi bisiki dengan benar wal adli dan adil. Nah, kemudian baru firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Nah, janganlah membawa kamu la yajrimannakum syana'anu qaumin la yahmilannakum bughdu qaumin. La yahmilannakum bughdu, janganlah ketidaksukaan kamu kepada kaum membuat kamu tidak berbuat adil gitu. Ketidaksukaan kamu itu sehingga kamu tidak melakukan keadilan. Jadi kan dalam sekarang ada orang yang melapor, orang yang melapor itu musuhnya nggak dilanjutin, nggak jadi berapa kali kita lapor nggak dilanjutin. Tuh, tapi kalau yang berbuat salah, nah, kalau yang berbuat salah, kalau yang berbuat salah orang yang tidak disukai, langsung dilanjutin laporannya. Nah, itu jadi kata Allah Taala, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala Allah. Janganlah ketidaksukaanmu sama kaum membuat kamu tidak adil, karena dia termasuk apa tuh? Kan ada oposisi, ada koalisi. Karena yang melakukannya oposisi gitu, akhirnya tumpul. Jadi tumpul. Lalu yang
hukum itu tumpul kepada oposisi, tapi kepada koalisi ya Pak, tajuk. Nah, ini termasuk ini. Oh, bahaya dari mana kok? Sanaan komen ala dan janganlah ya kemarahan kamu kepada kaum membuat kamu tidak berbuat adil. Ala talqin adil dengan kamu kena musuh kamu tidak berbuat adil lihim pada mereka. Ini dua lihim karena musuh, karena mereka itu musuh kamu. Ini jadi Allah bilang berbuat adillah kamu, walaupun itu ya sama siapa? Kamu musuh, kalau memang musuh itu benar katakan ini. Amrullah bil adil. Allah perintah kita menegakkan keadilan di kulli ahadin pada tiap-tiap orang, baik itu orang itu qarib atau baik orang dekat atau orang jauh. Orang dekat itu namanya koalisi, orang jauh namanya oposisi. Al-adu baik itu musuh. Wa aqrabu litaqwa. Adil itu al-adlu. Adil itu adalah aqrabu litaqwa, lebih mendekatkan takwa kepada Allah. Wa taqullah. Kemudian Allah bilang wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yani innallaha ta'ala khabirun bi jami'i a'malikum. Takutlah kamu akan Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Khabir itu maha mengetahui semua perbuatan. Bijami'i a'malikum, semua perbuatan kamu Allah tahu. Muttali'un alaih, arti muttali'un alaih, Allah melihat alaiha atas semua amal kamu. Khabir ya, liman adalah orang yang adil. Allah tahu siapa hakim yang adil dan hakim yang tidak adil. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 9, wa a'lamu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah janjikan, Allah berjanji kepada hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah janji, yakni amilu dengan arti amilu bima wa taqahu bihi. Allah janji kepada hamba-Nya yang beriman dan yang melaksanakan janji dari judulnya melaksanakan janji. Wa taqahu bihi, mereka mengamalkan apa yang mereka janji Allah. Wa awful bil uhud, yang menepati janji. Allati ahadahum 'alaiha, yang mana Allah telah mengambil sumpah dan janji mereka. Allah sediain bagi hamba-Nya yang beriman dan mengamalkan sumpahnya. Allah Ta'ala sediain maghfiratan, ampunan dan ajrun 'azim, ampunannya dan pahala yang besar. Selalu kalau ada pahala sama masuk surga selalu didahului sama ampunan dulu. Habis ampunan baru Allah kasih pahala, yaitu masuk surga. Sebab orang nggak mungkin masuk surga kalau dosanya belum diampuni. Ini harus diampuni dulu dosanya baru masuk surga. Nah, sedangkan manusia nggak ada yang luput. Sedangkan manusia tidak ada yang luput dari apa? Dosa. Jadi kalau kita udah mendapat ampunan Allah, ya udah otomatis masuk surga. Kalau tidak diampuni oleh Allah, masuk surganya belakangan. Ini masuk surga ya orang beriman. Itu ntar kalau udah tuntas sudah dibalas segala perbuatan buruknya, barulah nanti Allah masukkan ke dalam apa? Surga. Nah, ini janganlah menjadi alasan untuk kita tidak segera beramal soleh. Dengan alasan walaupun kita masuk neraka pun toh pada akhirnya kita akan masuk surga. Jangan ya. Kenapa? Karena siapa yang tahan berada di mana? Di neraka. Karena satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Jadi satu hari aja 50.000
Baik. Jadi Allah janji bagi hambanya yang beriman dan melaksanakan janjinya, Allah janjiin mau diampuni dosanya. Wa ajrun azim. Nah, ajrun azim surga. Kalau udah diampuni dosa udah pasti masuk surga. Ada bayanun lil wahyi. Ini keterangan janji Allah. Ka'anahu lima taqaddama fi qur'an. Karena sebelumnya itu Allah nyebut apa? Nama taqaddama fi qur'an ada janji. Ayu syai'in hadza wa'd. Ayu syai'in hadza wa'du wa qala lahu maghfiratu wa ajrun. Seakan-akan ada yang bertanya, apa janji Allah? Apa janji Allah terhadap hambanya yang beriman dan beramal soleh? Apa itu janjinya? Nah ini jawabannya. Apa itu? Lahu maghfiratu wa ajrun azim. Artinya bagi mereka ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Wa idza wa'adahu anjaza lahum wa'dah. Wa idza wa'adahu anjaza lahum wa'dah. Apabila Allah janji pada hambanya, pasti Allah baik. Anjaza, pasti Allah ya menepati janjian Allah pada mereka. Fa'innahu ta'ala la yughliqul mi'atun. Allah tidak pernah menyalahi janji. Itulah tadi ayat-ayat Allah dari ayat 7 sampai ayat 9 suratul Maidah. Kemudian walladzina kafaru wa badalu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang